Kita lanjutkan. Para guru, demikian pula orang tua wali santri SITD Darussunnah Al-Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi ini. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu walaupun secara virtual ataupun online, dalam rangka untuk kita saling tolong-menolong di dalam menggapai apa yang menjadi tujuan kita berkaitan dengan pendidikan anak-anak kita. Pertama dengan kehadiran dari pihak yayasan, kemudian orang tua wali santri, di mana kajian ini dinisbatkan kepadanya, dan tentunya yang ketiga adalah para guru, yang mereka adalah orang-orang yang berada di barisan terdepan di dalam melaksanakan apa yang kita inginkan bersama. Anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, ya, dan tentu manfaatnya nanti akan kembali kepada semuanya, namun terkhusus adalah kepada orang tuanya. Bapak, ibu-ibu, dan saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu di saat kita memflorkan ya kebijakan untuk taklim yang wajib ini, di antara kita masing-masing punya kesibukan, ya, yang mesti ditinggalkan dikarenakan adanya kewajiban untuk hadir di majelis seperti ini atau hadir di pertemuan virtual seperti ini. Namun kita mesti mengingat ya, bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, man taraka syai'an lillah awaddahullahu subhanahu wa ta'ala khairam minhu. Beliau Nabiullah alaihi salatu wassalam bersabda, barang siapa yang dia meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan untuknya itu sesuatu yang lebih baik dari yang ditinggalkannya. Artinya di sini tentu Bapak Ibu dan jamaah sekalian itu meninggalkan sebuah kesibukan, yang tentu kesibukan itu bisa jadi manfaatnya sebelumnya adalah manfaat dunia, demikian pula manfaat agama, ya. Kemudian berpindah pada kesibukan saat ini, di mana di pertemuan ini kita tahu 2 pekan sekali mesti ada sesuatu yang ditinggalkan, kemudian kita ikut pada kajian kita. Maka hal yang pertama yang untuk diperhatikan agar supaya kita meninggalkan kesibukan sebelumnya itu karena Allah Subhanahu wa taala, untuk kita berpindah pada kesibukan kita yang baru ini, sehingga masuk di dalam cakupan hadis Nabi yang tadi telah disebutkan, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, ikhlas karena Allah, maka dia akan diberi ganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lebih baik. Syekh Utsaimin, beliau memberikan penjelasan di dalam kitab Al-Qawaid wal Usulu Al-Jami'atu. Ini penjelasan dari kitab guru beliau, yaitu qawaid fikihnya guru beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau dari hadis ini menambahkan, beliau mengatakan walam yajid faqdahu. Di orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah itu tidak sekedar dia mendapatkan ganti yang lebih baik. Beliau katakan walam yajid faqdahu, niscaya dia tidak akan kehilangan dari sesuatu yang ditinggalkan sebelumnya. Artinya di satu sisi diganti yang lebih baik, juga kebaikan yang sebelumnya itu ditinggalkannya, dia tidak akan kehilangan. Hal ini sebagaimana hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam dari Mekah ke kota Madinah. Mekah waktu itu musyrik. Mereka orang-orang mensyirikan Allah, merusak Baitullah Ka'bah dengan berhala-berhala yang sangat banyak, menyakiti Rasulullah,
keluarganya, menyakiti para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Dan Nabi serta para sahabat dengan begitu kecintaan yang sangat besar itu terhadap warisan dari kakek moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim dan Ismail alaihimassalam. Itu tentu diperintah oleh Allah untuk meninggalkan kota Mekah itu sesuatu yang berat. Lebih-lebih Mekah itu tempat yang paling mulia di muka bumi. Ya. Namun Nabi yakin, beliau dan para sahabat yakin ini meninggalkan sesuatu karena Allah. Berpindahlah mereka ke Madinah. Memang keutamaan Madinah tidak menjadi seperti Mekah, tetapi dijadikan oleh Allah keutamaan kota Yasrib menjadi Madinah Al-Munawwarah itu melebihi keutamaan dari Masjidil Aqsa, karena di sana Rasul alaihi salatu wassalam ya beraktivitas dengan aktivitas yang sangat mulia, yaitu berdakwah, mengajarkan kebaikan kepada manusia. Sampai Allah beri kekuatan, beliau kembali ke kota Makkah dalam keadaan beliau menginginkan menaklukkan kota Makkah agar supaya kepangkuan kaum muslimin menjadi negeri tauhid. Dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul dan para sahabat tidak pernah kehilangan kota Mekah. Bahkan seluruh dunia kaum muslimin tidak kehilangan keutamaan kota Mekah sampai hari ini. Itu dikarenakan hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat. Mereka meninggalkan satu tempat yang paling mulia. Itu karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga di situ Allah rubah dengan izinnya Mekah yang dulu Darus Syirik, ya, negeri yang syirik, itu menjadi Darul Islam, negeri Islam. Artinya tidak kehilangan negeri yang sebelumnya ditinggalkan, bahkan ditambah kenikmatannya oleh Allah, negeri itu menjadi Islam. Maka barang siapa yang dia faham masalah ini, tatkala dia meninggalkan sesuatu, dia nggak akan merasa berat. Mungkin Bapak Ibu sekalian saat ini punya kesibukan, dan juga para guru juga punya kesibukan, ya. Kesibukan yang tentu terkadang manfaatnya dari sisi dunia atau manfaatnya bahkan dari sisi agama, ya. Sehingga pertemuan ini di saat kita belum memasuki lebih dalam lagi, hendaklah niat ini diperhatikan. Hendaklah kita perbarui niat-niat kita. Mungkin awalnya tidak demikian, namun di saat kita diingatkan hal seperti ini, orang yang beriman itu dia akan mudah. Ya, mudah. Ya. Orang beriman itu sebagaimana Nabiullah alaihi salatu wassalam membandingkan antara orang munafik. Itu dikatakan di dalam sebuah hadis yang sahih, Al-mu'min girun karim wal munafik khibun laim. Orang yang beriman itu dia mudah ditipu. Ya, gir itu semua mudah ditipu. Lagi dia mulia. Sementara orang munafik itu dia pandai menipu, penuh trik licik, dan punya perangai yang sangat jelek, sangat rendah. Itu dijelaskan oleh para ulama bahwa seorang yang beriman itu dikatakan gir. Kenapa? Karena mereka dilalaikan oleh Allah dari kejelekan. Sementara kalau orang munafik itu dia pinter menipu, tapi pinternya di dalam hal kejelekan. Maka dari sini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman itu manakala dia diajak kepada kebaikan itu sahal, mudah. Dia tidak akan beralasan seperti ini, seperti itu, ya. Ya. Kadang kita punya waktu 24 jam, kalau dikalikan sebulan itu Masya Allah, ya, 30 hari atau 29 hari, ya. Tapi terkadang sampai nggak sempat belajar, ya. Padahal
kemaslahatan untuk ilmu itu kan bukan kita mencari waktu luang, tapi kita mesti meluangkan waktu. Ya, makanya sering ada alasan, oh kalau hari Sabtu, Ahad itu nanti acara untuk keluarga. Ya, oh kalau hari Sabtu, Ahad ini acara untuk ke pantai gitu, dan yang lain sebagainya. Ya, hal seperti itu adalah hal-hal yang mubah saja. Namun bagi orang yang beriman, dia tahu bahwa duduk di dalam sebuah majelis itu adalah taman surga. Ya, taman surga. Makanya kenikmatan yang paling besar kalau orang dia rajin menuntut ilmu itu ada di dalam majelis ilmu. Ya, majelis ilmu. Apalagi dahulu ingat pada saat mau menikah ingin mendapatkan gambaran keluarga itu mendapatkan sakinah. Tetapi jalan yang ditempuh bukan jalan yang mendatangkan sakinah. Jadi itu slogan yang kurang cocok gitu. Ya. Padahal sakinah itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ada majelis ilmu, ada pada majelis ilmu, majelis halal haram, majelis tentang pembahasan seputar hukum-hukum jual beli, majelis yang di situ dibahas tentang nama dan sifat-sifat Allah, majelis yang dibahas di situ kehendak-kehendak Allah yang syar'i. Demikian pula kehendak yang kauni, sehingga kita bisa mendapatkan hikmahnya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Nah, ini kita akan mendapatkan ketenangan. Ya. Maka ini pertama kali untuk diingatkan, niatkanlah dengan penuh ketulusan. Dan tentu yang kita harapkan dengan taklim ini adalah istimror ataupun istiqomah. Sebenarnya keinginan untuk mengadakan taklim itu sudah dirintis dari sekolah itu dari dulu. Ya. Namun dikarenakan beban yang memang didapati kadang kurangnya guru, atau guru waktu itu ada tapi banyak yang tidak masuk atau masuknya sudah siang, akhirnya terkadang beban itu dipegang oleh satu orang, mungkin kepala sekolah dan semisalnya, sehingga beban yang ada di sekolah sendiri itu sudah cukup berat waktu itu, dan kita paham masalah itu, sehingga berbagai program yang lain itu terhenti di tengah jalan. Kalau toh bisa berjalan hanya 1-2 kali. Ya. Maka yang paling penting di dalam amal ini, karena kita punya niatan baik gitu. Kita punya niatan baik. Maka hendaklah ini menjadi amalan yang istimror, terus-menerus. Karena kalau amal itu terus-menerus, itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Walaupun amal itu sedikit. Ya, ahabul a'mal ilallahi azza wajal atwamuhu wa inqalla. Amal yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang lebih terus menerus, sekalipun amal itu sedikit. Artinya kalau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjagaan. Ya, berikan penjagaan. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, itu Allah akan memberikan bimbingan pada orang tersebut, pada pelakunya, pada orang yang beramal. Dibimbing di lisannya, dibimbing di penglihatannya, dibimbing di pendengarannya, dibimbing di dalam langkah kakinya. Ya. Naam. Apa? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lanjutkan. Jadi bimbingan itulah yang kita sangat mengharapkannya. Ya. Kalau memang kita di dalam menjalankan itu seperti itu, ada ketulusan, ada istimror, tentu
hal yang menjadi tujuan kita itu bukan menjadi sesuatu yang sulit atau yang jauh. Karena segala sesuatu itu kalau sudah Allah memberikan pertolongan, Allah mencintai, Allah memberikan bimbingan, maka akan mudah baginya. Akan mudah baginya. Ya. Bagi orang yang menjalankan, dia akan menjalankan dengan penuh kemudahan. Tidak banyak terjadi padanya berbagai macam iskal. Walaupun kita tahu membimbing, mendidik itu bukan perkara mudah. Butuh ilmu, ilmu tentang syariat, ilmu tentang cara mengajar, cara mendidik, ilmu tentang keadaan anak. Dan tadi yang disampaikan oleh Bapak Agus Hafizahullahu Ta'ala itu sesuatu yang sangat bagus ya. Di mana beliau mendapati hal seperti itu ya. Dan kasus yang beliau ceritakan itu juga sama, saya juga mendapati. Saya punya murid ya, disekolahkan di sekolah boarding school, dibully oleh kakak-kakaknya. Dan ini penting bagi para guru untuk dia sensitif melihat murid di dalam manakala ada beberapa pelanggaran. Itu hendaknya sensitif. Ini dibully sudah lama sebenarnya, bukan cuma 1-2 tahun. Tetapi oleh guru dimaafkan gitu. Ya, kakak kelas sering bully adik kelas. Sampai terakhir dikeroyok 4 orang, dipukuli rame-rame. Ya, sampai anak itu trauma. Ya, tapi murid saya ini sama istrinya itu ditutupi, jangan sampai kakeknya ataupun neneknya tahu. Karena kalau neneknya tahu, ini masalah mesti sampai polisi gitu. Sampai polisi. Dipukuli di satu sekolah yang terkenal di Jogja. Dia punya cabang di mana-mana. Ya. Mungkin di setiap kota mungkin ada. Tingkatnya kelasnya sekolah ini nasional. Ya. Ini wah. Dan di situ dikarenakan ya satu lagi itu dibiarkan, kurang peka. Karena terkadang kita dapati seorang guru ya, dia begitu habis ngajar ya, melihat dia hanya ngajar saja, dia tidak mentarbiyah. Maka pentingnya belajar kitab ini salah satunya adalah hal ini. Ya, tidak setiap orang atau siap orang lulus pondok pesantren langsung bisa ngajar. Itu enggak bisa. Karena untuk mengajar dia butuh pengalaman, butuh ilmu juga. Ya. Ini butuh ilmu. Ya. Makanya ya sebagian dari masih kemudian melanjutkan sekolah bagaimana cara mengajar anak-anak. Itu butuh. Ya, maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai sekolah kita mengalami hal yang demikian. Ya, sampai anak ini trauma, nggak mau untuk balik pondok lagi, tetapi orang tua sudah membayar cukup besar karena masuknya itu bukan sekitar hanya 1-2 juta, tapi sekitar kalau tidak salah sekitar 10 juta kurang lebihnya segitu. Jadi kerugian kan kalau dia misalnya seperti itu. Tapi yang didapat seperti itu. Ya. Dan memang terkadang di pondok itu senior itu kadang memang melakukan kadang seperti itu, dan seorang guru dia mesti cerdas. Dia melihat mana yang punya bibit arogan gitu. Saya masih ingat kalau di SITD Darussunnah dulu itu ada anak agak arogan itu kelas 6 itu. Dan saya sebenarnya pengen ngajar anak itu. Untuk ngajar di kelas 6 itu. Waktu masih ingat itu. Ya. Karena benar-benar nggak punya adab anaknya. Tapi karena waktu itu saya nggak pernah ngajar itu ya. Karena kebetulan waktu itu saya ditaruh tidak di situ terus, dari sejak kecil itu tidak ditaruh di situ. Tidak pernah bertemu dengan anak itu. Sampai lulus ya nggak punya kesempatan mendidik. Dia arogan. Bahkan dia berani mencibir gurunya.
menirukan, kalau gurunya ngomong dia tirukan sambil dia ledek. Ini saya melihat, cuma karena saya bukan kepala sekolah, saya dari yayasan ya. Waktu itu saya sampaikan ke kepala sekolah saja. Ya. Tapi seperti ini, terkadang yang hal-hal yang sifatnya ta'adub, adab itu penting karena adab itu kaitannya dengan keberkahan ilmu. Makanya penjelasan seputar masalah yarfa'illahul ladzina amanu minkum waladina utul ilma darajat itu Allah menyampaikan setelah ayat adab di dalam majelis. Makanya kalau seorang murid itu adabnya buruk, itu jangan harap ilmunya barokah. Kenapa? Karena adab itu kaitannya itu satu sisi adab terhadap ilmu, juga dalam satu sisi adab kepada orang yang menjadi sebab kebaikan. Artinya bentuk seperti itu dari jenis bersyukur. Kalau orang tidak bersyukur kepada makhluk yang menjadi sebab kebaikan, maka dia dianggap, dihukumi orang tidak bisa bersyukur kepada Allah. Orang kalau tidak bisa bersyukur kepada Allah, maka nikmat yang telah diberikan akan dicabut oleh Allah. Ya, makanya ya, adab itu, berapa banyak adab itu menjadikan orang belajar singkat tapi faedahnya besar. Kita tahu bahwa di dalam menuntut ilmu itu ada pembahasan seputar masalah seorang belajar dengan waktu yang lama. Namun terkadang ada yang belajar waktunya singkat tapi adabnya luar biasa. Adabnya luar biasa. Dia bisa mendapatkan kebaikan yang banyak. Ya. Makanya Nabiullah alaihi salatu wassalam ya. Itu beliau menyebutkan perihal tentang masalah akhlak itu di banyak hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, ini seiring adab dan akhlak itu seiring nanti dengan keberkahan ilmu. Ya, makanya kalau belajar tujuannya semata-mata pandai, cerdas itu. Ya, pandai cerdas. Itu ini bukanlah yang menjadi tujuan utama. Jadi kalau anak nilainya jelek dipukuli, dijiwiti, bahkan sekolahnya diprotes ya itu nggak pas gitu loh, seperti itu. Ya kalau dia caranya benar tidak apa-apa. Tapi penilaian itu berkait dengan sekolah, pihak KBM, pihak pemerintah, itu ada hal-hal yang dimaklumi gitu. Saya jadi ingat pesan guru saya gitu. Guru saya dulu di Makassar waktu saya mondok itu, ya kalau ingin seperti ini yang bikin pondok sendiri gitu loh. Gitu kan gitu. Ya bikin sekolah sendiri, nanti kan bisa nilai sendiri gitu. Karena babnya itu bab wakalah gitu loh. Faktor anak nilai bagus, anak tidak nilai bagus itu faktornya banyak sekali. Tidak sekedar kecerdasan, kadang stressing bisa. Misalnya tertekan karena ini pas ujian, ditekan nanti nilainya harus bagus, kemudian makanya pernah ini sebuah kasus ini terjadi di satu SMA. Anak ini secara EQ di kayak apa istilahnya kecerdasan di sekolah itu nomor 1. Nilainya sering bagus-bagus. Ya, sering juara gitu. Tapi suatu saat dia nilainya jelek karena pada waktu mau ujian itu dia grogi. Sehingga kalah nilainya dengan anak-anak yang sebenarnya secara kemampuan di bawahnya, tapi dia rajin. Bahkan dia sering mengajari anak-anak yang di bawahnya, siswa yang di bawahnya, tapi nilainya yang di bawahnya itu lebih bagus gitu. Ini terjadi dan kisah nyata gitu. Ya, waktu BP-nya guru bimbingan dari yang dia tahu tentang ilmu seperti itu, ternyata waktu dipanggil orang tuanya, bertemu dengan orang tuanya, itu kaitannya dengan
beban psikis. Tentang masalah kepandaiannya nggak diragukan, tapi beban psikis. Sebenarnya dari orang tuanya nggak ada tekanan harus juara 1, nggak ada. Tapi setiap kali dia menghadapi ujian itu dia sering panik, bahkan sering keringat dingin. Nah kadang orang tua nggak paham masalah seperti ini. Ya, makanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bahwa kita mendidik anak itu tidak sekedar masalah itu, tapi kita membutuhkan arah yang anak itu punya karakter. Punya karakter. Ada karakter adab, karakter sebagai seorang penuntut ilmu, inilah yang akan kita bentuk. Yang akhirnya dari karakter itu nanti bisa membentuk kesolehan. Ya, kesolehan. Dan jamaah sekalian, peran bapak ibu itu sangat penting. Peran bapak ibu itu, andaikan bapak ibu itu tidak mampu untuk mendidik secara langsung, ya ini sebagai pembukaan, belum kita materi di dalamnya, itu adalah dia minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling penting. Dan boleh seorang dia menanyakan kepada sekolah untuk kemudian begini-begini, itu tidak ada masalah. Tapi kalau sampai berlebih-lebihan, nah itu menghilangkan mawas diri biasanya. Sebenarnya kesalahan saya apa toh? Ini adalah sifat asal bagi orang yang beriman. Ya karena Bapak Agus kadang meminta kepada saya, Tatbo, kadang cerita pengalaman. Ya saya cerita pengalaman, tapi bukan pengalaman yang sifatnya hasil ya, kelebihan, tapi yang masalah saja gitu loh. Yang masalah. Saya punya cerita, ya, saya punya anak. Ya. Anak ini baru saya pondokkan beberapa bulan, itu sudah ada masalah. Dan memang sebenarnya gurunya itu mau menerima dia, itu ngirim WA kepada saya, didahului dengan sholat istikharah, karena ragu ini murid ini akan jadi baik atau tidak, itu terhadap anak saya cerita. Dan memang itu ibunya dulu pernah cerita pada saya sebelum meninggal, bahwa anak ini punya sifat nanti perlu berhati-hati seperti ini. Dan akhirnya saya dapati betul. Ya, dan itu sudah karakter dari kecil gitu loh. Ya, akhirnya mau dikeluarkan ya, dihubungi sama pihak pondok ya. Ya saya minta maaf. Ya, saya minta maaf. Kesalahannya itu sebenarnya nggak begitu besar ya, tapi kalau dalam pandangan seneng jajan, boros, begitu. Boros itu yang disampaikan kepada saya tidak tahu kesalahan lainnya. Tapi yang disampaikan kepada saya, anak ini pemboros, sering jajan. Dan di pondok itu sudah diberi aturan seperti ini, kalau celelean bisa dikeluarkan gitu. Akhirnya saya minta maaf, ya. Saya nggak kemudian saya ustadz lu gitu ya, enggak gitu. Biar ya minta maaf, yang namanya salah minta maafkan untuk anaknya gitu, ya. Ya, habis itu ya, saya nggak cerita pada siapapun di rumah itu. Saya cuma ambil air wudhu, kemudian saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di dalam doa itu sambil meneteskan air mata. Kemudian saya berdoa agar supaya dijadikan anak yang seperti ini, seperti ini. Ya, seperti itu saja. Kemudian saya, itu kan jam hampir jam 12, karena saya WA-an itu jam 11. Dari situ kemudian saya baru merasa tenang, tidur. Dan setelah itu saya nggak pernah khawatir. Sampai kemudian bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala bisa lulus dengan mendapatkan nilai yang bagus. Bahkan pada saat tasmi' Quran 30 juz, sekali duduk itu kami diundang oleh beliau, oleh gurunya, ya, dan itu sebagai satu kabar gembira bagi kami. Dan saya paham ini tentunya Ustadz ingin menghibur kami dulu, anak ini seperti ini,
tentu sebagai orang tua kita senang, Bang. Ya. Ya, ini kalau diceritain tentang kecerdasannya, ya memang anak ini paling pinter di antara anak yang lain. Tapi hal-hal yang kadang kita lupa, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cara ini, cara itu, ya, trik ini, trik itu kan sebenarnya bisa dipikirkan. Memang benar. Nabi alaihi salatu wassalam, ini hadisnya dikritik ya tentang sohihnya ya. Ada sebagian mendoifkan gitu loh. Ya, namun dijelaskan maknanya sohih gitu loh. Oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di dimasukkan yaitu la akla katadbir. Tidak ada akal yang lebih bagus dibandingkan akal orang yang mampu untuk mengatur sesuatu. Katadbir. Ya. Namun kan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bisa seperti itu akal butuh ilmu kan gitu loh. Butuh ilmu. Ya, makanya pelajaran kita yang akan kita sampaikan ini ya, itulah pelajaran yang memang nanti berkait dengan kita. Dan buku ini ya, buku atau lembaran ini diterjemahkan oleh Pak Kepala Sekolah ya. Ya. Ditulis oleh beliau ya. Ya, dulu cuma tulisan tangan dari saya. Ini kita ambilkan dari 3 kitab sekaligus ya. Namun paling banyaknya kitab Al-Jami' fi Ahkam wa Adabi Sibyan. Dan di dalam penerjemahan ini memang ada beberapa kekurangan ya. Nah, makanya untuk bisa tahu isinya ini ya talaki itu, duduk di majelis ilmu seperti ini, atau walaupun secara virtual. Ya, walaupun secara virtual, hendaknya kita jangan lupa untuk menekankan adab. Ya, karena itu akan menjadi karakter. Walaupun tidak ada yang melihat, Allah Maha melihat itu. Kita akan prihatin ya, banyak anak hafal Quran tapi adabnya kurang. Hanya orang punya ilmu tapi adabnya kurang. Ya, sampai gitu, sampai. Dan ini akhirnya ada di taklim-taklim misalnya yang pakai hijab itu ya anak-anak yang namanya anak-anak SMP, SMA ya tiduran. Akhirnya hafal Quran nyemak karena dia mungkin hafalannya ya 30 juz mungkin ya. Nyemak adik-adiknya ya sambil tiduran gitu, sambil kakinya ke atas. Padahal yang murid-muridnya duduk semua, 5 orang duduk, ini juz 1, juz 5, juz 20, juz 30 gitu. Tapi yang jadi ustadzahnya gitu loh, itu tiduran. Nah, ini kan kurang bagus gitu loh. Dan kurang bagus. Ya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, hendaknya kita ada bentuk memuliakan majelis. Ya, memuliakan majelis. Banyak contoh dari para ulama kita yang ada di dalam kitab ini. Ya. Kemudian kitab ini sebagaimana yang kita bahas itu, ini ada 11 bab ya, tapi ini keliru, yang benarnya adalah 12 bab gitu. Yang kelima itu kan adab menuntut ilmu bagi anak. Nah, yang keenam itu harusnya adalah mengajarkan bahasa Arab kepada anak. Sehingga baru yang ketujuh mengajarkan ketangkasan kepada anak-anak, ketangkasan ketampilan. Sehingga itu nanti jumlahnya ada 12 bab. Dari 12 bab itu, ini adalah bab-bab yang urutannya bagus, sistematis. Ya. Dimana dari urutan babnya itu mana yang menjadi pendahuluan, mana yang didahulukan, dan mana yang dikemudiankan setelahnya, yang didahulukan setelahnya, itu sesuai dengan urutan-urutan. Makanya kalau kita lihat ya, dari usaha yang ditempuh ya, pertama kan menyadarkan orang tua, dorongan orang tua untuk mengajari anak. Kemudian setelah mengajari anak kan dia bisa mengajari sendiri, tapi ternyata beberapa hal menjadikan diserahkan, maka dia mesti milih guru kan gitu.
Kemudian milih guru itu tentu di situ karena kebijakan pendidikan anak itu tidak cuma menjadi kebijakan masyarakat, tapi juga menjadi kebijakan orang tua atau menjadi apa istilahnya arahan orang tua, juga pemerintah. Ini disinkronkan gitu loh. Disinkronkan. Makanya kalau pendidikan itu nanti ke Kemendikbud itu ada sendiri, atau Dinas itu ada sendiri. Kalau Kemenak ada sendiri gitu loh. Disinkronkan semua. Seperti itu, ya. Kemudian baru tatkala tanggung jawab itu meliputi kesemuanya, itu baru kita membahas tentang ilmu yang diajarkan kepada anak. Ya. Ilmu yang diajarkan itu apa? Kemudian tentu pada saat praktek di dalam mengajar, anak butuh beradab gitu loh. Ya. Kemudian ya, tentu di samping ilmu yang diajarkan itu mesti diajarkan pula apa yang menjadi penopang. Tatkala anak punya keilmuan seperti ketangkasan fisik, juga bahasa Arab, kefasihan, sehingga lengkap nanti punya kekuatan jisim, punya ilmu yang kuat, kemudian dia menyampaikan punya kefasihan gitu. Itu kan yang diharapkan itu. Ya, diharapkan. Bukan nanti kalau sudah punya ilmu hanya karena sakit pilek, ya, itu libur ya gitu. Akhirnya ada kesempatan berdakwah, wah saya harus dijemput mobil nih, ya. Itu kan faktor-faktor yang kadang muncul gitu. Kan harusnya tidak seperti itu, karena ini memperjuangkan agama Allah, itu sesuatu yang mulia. Ya, seorang dai itu digedak, diminta untuk ngajari. Yang mereka ingin belajar itu dalam keadaan apapun ya harus siap gitu. Mengangkat kifayahnya umat ini, jangan kalah sama dokter. Dokter itu ya walaupun kalau dokter kan digaji ya gitu. Dokter itu jadi dokter umum saja digedak orang lahiran gitu. Jam 2 malam ya dia mesti memberikan pertolongan karena yang punya ilmu dia gitu loh. Ilmu seperti itu. Ya, dan juga mesti punya. Kemudian faktor yang lain setelah dari sisi yang diajar, itu dari sisi pengajarnya. Makanya ada adab bagi para pengajar. Ya. Karena dinu sobi atau dinu at-tilmid, ya, dinu agama murid itu ala dini muallimi. Sesuai dengan agama pengajarnya. Atau kalau orang tua sesuai dengan agama orang tuanya. Walidayhi ala dini walidayhi. Ya. Kemudian setelah itu semua sudah ditempuh dengan adab yang bagus bagi murid, bagi pengajar, itu kadang ada yang tidak sesuai di dalam belajar itu dengan alurnya gitu loh. Ada pelanggaran-pelanggaran. Lah di sini dibahas langsung pukulan mendidik dalam Islam. Tapi di sini nanti ada pasal yang sebelumnya itu bukan pukulan mendidik. Tapi bagaimana hukuman yang mendidik seperti ini. Kenapa dibahas pukulan mendidik dalam Islam di sini secara tersendiri? Karena ini yang paling banyak membahayakan. Kadang orang praktek tidak tahu syarat-syaratnya gitu. Dia praktek tidak tahu tahapan-tahapannya gitu loh. Ya orang kalau tahu tahapannya itu ada 18 syarat untuk menghukum dengan cara memukul. 18 syarat. Dan andaikan kemudian seorang tidak mau menghukum dengan memukul, itu boleh. Karena dulu Muawiyah Ibnul Hakam As-Sulami itu sampai bernadar, tidak akan memukul budaknya gitu loh. Karena pernah dia mukul keliru, marah, pukul kepala. Sokak tuha sokatan gitu. Saya benar-benar menempeleng dia. Akhirnya dibawa di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam marah. Ingin mendidik, tapi caranya salah. Yang dimarahi adalah Muawiyah Ibnul Hakam As-Sulami, sampai kemudian diperintah untuk membebaskan budaknya. Membebaskan budak itu harganya mahal itu. Makanya hal-hal yang kaitannya dengan fisik itu bukan ringan. Ya, 1 jari saja itu kalau terpotong di dalam hukum hudud itu 10 ekor unta. 2 jari 20 ekor unta. 3 jari itu 30 ekor unta. Tapi kalau 4 jari kembali menjadi 20 lagi. Nah, kalau ada orang yang
motong tiga ini 30 ekor unta tak tambahi 4. Itu dijelaskan Syekh Utsaimin, dia mesti membayar 30 unta dan dikisos jarinya yang satu. Jadi bukan 20 karena dia ngakali hukum. Itu ada pembahasan di dalam pembahasan fikih yang dikatakan termasuk goribnya masalah. Goribnya masalah hukum salah satunya adalah itu. Kemudian syarat-syarat memukul anak-anak dalam mendidik. Ini syaratnya banyak sekali. Alhamdulillah kalau di sekolah kita itu tidak menerapkan hukuman ini ya. Nggak menerapkan hukuman seperti ini. Jadi ya, itu pun nanti syaratnya nanti akan dibahas. Kemudian kalau sudah diterapkan seperti itu kan nanti diharapkan anak-anak itu berhasil gitu. Maka anak-anak itu sebagai pengajar kadang perlu untuk ya ditampilkan gitu. Ditampilkan suruh nyampaikan dua patah kata gitu. Itu biasanya di kelulusan itu ada anak yang disuruh nyampaikan sudah siap tapi pada waktu di depan podium nangis. Ini ada kisah di kalangan para ulama, tapi tidak sedikit di kalangan para ulama itu umur masih muda dia sudah fasih luar biasa, seperti Ibnu Ayyas, salah satu ahli bacaan Quran ya, muridnya daripada Al-Imam Asim rahimahumullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir itu tatkala sudah berusaha kok kemudian anak itu tidak berhasil, maka di sini ada hiburan bagi orang tua, bagi pendidik dikala melihat kurang semangatnya anak di dalam belajar. Sudah berusaha dengan segenap tapi masih ada pula, maka di situ berbagai macam hiburan agar supaya apa? Tidak lemah di dalam mengajar, ya. Dan tentu agar supaya dia tetap menginginkan anak itu menjadi baik, ya, dia tidak patah arang untuk mendidiknya. Ini saja sebagai pembukaan. Besok kita akan membahas dari materi kitab ini ya. Pada pertemuan yang akan datang kita langsung materi pada bab yang ke-1. Ada salah datang dari pribadi diri saya sendiri dan dari syaitan. Saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada pembawa acara.